Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danita Anggraini dengan NPM 1846037 jurusan pariwisata dari Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum perjanjian untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari perjanjian. Perjanjian ini merupakan sebuah perbuatan yang membawa akibat hukum terhadap pihak yang mengikatkan diri. Dalam perjanjian ini, yang mengikatkan diri itu harus lebih dari satu orang. Hukum perjanjian sendiri juga menganut sistem terbuka, di mana kita sebagai masyarakat itu bebas melakukan perjanjian, namun dengan syarat bahwa isi dari perjanjian tersebut itu nggak boleh menantang atau melanggar hukum peraturan undang-undang serta syarat sahnya sebuah perjanjian. Nah, syarat sahnya suatu perjanjian ini sendiri secara umum dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dibagi menjadi yang pertama adalah kesepakatan semua pihak, di mana semua pihak yang melakukan perjanjian ini itu dia harus setuju tanpa ancaman tipu muslihat, kekhilafan maupun kesalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah kecakapan, di mana semua orang yang melakukan perjanjian ini tuh harus cakap secara hukum. Nah, beberapa tipe yang tidak cakap secara hukum adalah semua orang yang masih belum dewasa, orang yang masih di bawah pengampuan, serta semua orang yang dilarang untuk melakukan perjanjian oleh undang-undang. Kemudian syarat objektif dibagi menjadi dua juga, yaitu pertama hal tertentu, di mana kita membuat suatu perjanjian, objek dari perjanjian tersebut itu harus jelas diketahui. Yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang, di mana tujuan dari perjanjian ini itu nggak boleh melanggar hukum perundang-undangan. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir itu merupakan perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk membayar atau memberikan sesuatu kepada pihak lainnya. Sedangkan perjanjian non-obligatoir itu merupakan kebalikannya, di mana satu pihak tidak perlu membayar atau memberikan sesuatu ke pihak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian ini itu ada 6. Yang pertama adalah asas konsensualisme. Ini itu di mana perjanjian itu tidak diadakan secara formal, namun sudah ada kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian ini. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak, di mana semua pihak itu bebas melakukan sebuah perjanjian. Ketiga adalah asas obligatoir, di mana perjanjian ini itu udah bersifat mengikat, namun hanya sebatas menimbulkan kewajiban dan hak kepada pihak-pihaknya. Yang keempat adalah asas Pacta sunt servanda, di mana perjanjian ini itu mengikat layaknya seperti undang-undang. Kemudian asas kepribadian, di mana perjanjian itu harus dilakukan untuk diri sendiri saja, jadi orang lain itu nggak bisa melakukan perjanjian atas nama kita. Kemudian asas itikat baik, di mana perjanjian ini tuh harus dilakukan dengan itikat baik sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan para pihak. Dengan terbentuknya suatu perjanjian, perikatan juga ikut terbentuk. Perikatan ini merupakan hubungan hukum antara debitur dan kreditur, di mana kreditur dapat menuntut debitur jika debitur tidak mampu melakukan kewajibannya. Selain dari perjanjian, perikatan ini juga dapat dibentuk oleh undang-undang. Perikatan akibat undang-undang dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama perikatan dari undang-undang itu sendiri. Salah satu contoh adalah hubungan antara orang tua dan anak, di mana jika anak masih di bawah umur, orang tua wajib menjaga dan melindungi anaknya. Yang kedua adalah perikatan dari undang-undang atas perbuatan orang. Undang-undang atas perbuatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sah menurut hukum, di mana seseorang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela, mau disuruh ataupun tidak, hingga orang lain tersebut mampu mengurus kepentingannya sendiri. Contohnya, seseorang menjaga hewan peliharaan tetangganya dengan memberikan makan dan minum karena tetangganya sedang keluar kota. Lalu yang kedua itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ini itu di mana seseorang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada satu orang lainnya. Hal ini mewajibkan orang yang melanggar hukum tersebut untuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan.